Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priyanti Padma, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Huri Suhendri selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat. Proposal dengan judul Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Barisan dan Deret Aritmatika kelas 10 di SMK Bina Teknika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas seminar praskripsi dan diharapkan dapat membawa manfaat bagi yang menyaksikannya dan juga sebagai referensi untuk penelitian lanjutan mengenai kemampuan metakognisi dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya, yang pertama yang akan saya bahas mengenai latar belakang. Pada tahun 1976, Flavel pertama kali menggunakan istilah metakognisi pada penelitian psikologi perkembangan. Flavel berpendapat bahwa metakognisi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan Sutini pada tahun 2019 bahwa pengetahuan metakognisi merujuk pada pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses kognitif sehingga pengetahuan yang dapat mengontrol proses kognitif tersebut. Nah, sedangkan pengalaman atau pengaturan metakognisi yaitu proses-proses yang dapat dijadikan acuan dan digunakan dalam aktivitas metakognisi itu sendiri. Nah, selanjutnya aktivitas metakognisi tersebut akan digunakan pada proses pemecahan masalah. Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan Nisa Rambe dan Sinaga pada tahun 2021 bahwa metakognisi dalam memecahkan masalah matematika yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan peran pendidik juga penting dalam proses pemecahan masalah itu sendiri. Dalam proses pemecahan masalah, beberapa siswa seringkali keliru. Padahal, kemampuan pemecahan masalah termasuk pada 5 standar kemampuan matematis untuk mewujudkan tujuan pembelajaran matematika. Hal tersebut bersesuaian dengan observasi yang telah saya lakukan di SMK Bina Teknika. Fakta lapangan, setelah saya melakukan observasi di kelas 10 jurusan MPLB di SMK Bina Teknika didapatkan nilai rata-rata UTS di kelas 10 jurusan MPLB. Yang pertama, 10 MPLB 1 didapatkan nilai rata-rata UTS-nya yaitu 43,63. Kelas 10 MPLB 2 didapatkan nilai rata-ratanya 43,62. Dan yang terakhir yaitu 10 MPLB 1 didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 47,08. Nilai rata-rata nilai UTS matematika pada kelas 10 jurusan MPLB tersebut sangat jauh dari nilai KKM yang telah ditentukan yaitu 65. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pelajaran matematika yang terkait dan observasi siswa di kelas, hampir sebagian siswa belum memahami bagaimana langkah-langkah pemecahan masalah soal matematika, khususnya ketika soal tersebut berbentuk soal uraian cerita. Nah, selanjutnya, kurangnya kemampuan metakognisi siswa berdampak dalam pemecahan masalah matematika. Karena kemampuan metakognisi itu sendiri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh semua siswa untuk mengontrol kemampuan berpikir dirinya sendiri. Dengan adanya kemampuan metakognisi, siswa dapat merencanakan, membuat strategi ketika dihadapkan oleh soal-soal pemecahan masalah matematika. Merujuk pada keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika, khususnya pada materi barisan dan deret aritmatika di kelas 10
di SMK Bina Teknika. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh dua variabel, yaitu kemampuan metakognisi dan kemampuan pemecahan masalah. Materi pada penelitian ini yaitu barisan dan deret aritmatika pada kelas 10 jurusan MPLB di SMK Bina Teknika. Yang khususnya pada kelas 10 jurusan MPLB dengan rata-rata nilai UTS tertinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana kemampuan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika pada barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi, pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kemampuan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika, materi barisan dan deret aritmatika, khususnya di kelas 10 MPLB di SMK Bina Teknika. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kegunaan penelitian yaitu secara teoritis dan juga secara praktik. Secara teoritisnya, sebagai sumber acuan bagi guru agar mengetahui kemampuan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika pada kelas tersebut itu. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, guru dapat merencanakan ke depannya apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk siswanya mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini. Nah, yang kedua, bagi peneliti sebagai alat dalam meningkatkan kemampuan meneliti dan memperluas wawasan peneliti mengenai kemampuan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika, barisan, dan deret aritmatika. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan teori pada penelitian ini. Yang pertama, mengenai variabel kemampuan pemecahan masalah. Salah satu kemampuan yang diperlukan dalam proses memahami matematika yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Seseorang yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dalam mempelajari matematika akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut diantaranya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperkuat keterampilan matematika. Pada tahun 1985, Polya berpendapat bahwa dalam pemecahan masalah terdapat beberapa tahapan, yaitu memahami masalah, memikirkan rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Adapun indikator pemecahan masalah berdasarkan langkah Polya tersebut. Yang pertama, langkah awal yaitu memahami masalah. Indikatornya, siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Siswa mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah sesuai rencana, yaitu melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengecekan kembali. Siswa mengecek apakah hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan apa yang ditanyakan. Selanjutnya yaitu variabel kemampuan metakognisi. Pada tahun 1997, Livingstone menyatakan metakognisi merupakan suatu kemampuan di mana seorang dapat dengan sadar mengendalikan pikirannya, termasuk proses berpikirnya. Dengan kemampuan tersebut memungkinkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dijumpainya. Nah, permasalahan di sini yaitu soal pemecahan masalah matematika. Dengan metakognisi, siswa dapat berpikir apa yang akan ia rencanakan, strategi apa yang akan ia gunakan pada soal pemecahan masalah matematika. Adapun indikator pada kemampuan metakognisi, yang pertama itu aktivitas pada merencanakan, memiliki indikator memahami masalah, memikirkan representasi dan mengingat kembali materi prasyarat yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selanjutnya, strategi penyelesaian yang akan digunakan pada permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu aktivitas memantau. Memiliki indikator memantau keterlaksanaan aktivitas menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu aktivitas mengevaluasi. Memiliki indikator strategi perbaikan jika terdapat kesalahan. Yang kedua, mengevaluasi hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir, mengevaluasi cara atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian relevan untuk proposal ini, yaitu yang pertama, dengan judul Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas 12 dalam Pemecahan Masalah Matematika oleh Dinar et al. Pada tahun 2022. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa kemampuan metakognisi yang dominan dimiliki oleh subjek kelompok tinggi adalah proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pada tahap memahami dan merencanakan penyelesaian. Sedangkan kemampuan metakognisi kelompok sedang dan rendah secara dominan belum terlihat lengkap dan terpenuhi dalam setiap langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya, level metakognisi siswa kelompok tinggi berada pada level strategis use, siswa kelompok sedang berada pada level aware use, dan siswa kelompok rendah pada level tacit use. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan Septiani Lestari pada tahun 2019, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, dengan judul Pengaruh Kemampuan Metakognisi dan Efikasi Diri terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan kemampuan metakognisi dan efikasi diri secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, terdapat pengaruh positif yang signifikan kemampuan metakognisi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, dan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif itu menurut Creswell dalam AND 2019 yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik populative sampling. Teknik populative sampling itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pada penelitian ini berdasarkan rata-rata nilai UTS di kelas 10 jurusan MPLB. Berdasarkan rata-rata nilai UTS jurusan MPLB pada kelas tersebut 10 tersebut jauh dari KKM yaitu 65, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah pada siswa jurusan MPLB di kelas 10 tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu angket, tes, dan wawancara. Yang pertama itu angket, yaitu untuk mengukur kemampuan metakognisi siswa. Setelah hasil dari angket kemampuan metakognisi tersebut didapatkan siswa dengan kemampuan metakognisi tinggi, sedang, dan rendah. Setelah diklasifikasikan kemampuan metakognisi siswa tersebut akan diambil subjek masing-masing satu pada klasifikasi kemampuan metakognisi tersebut. Subjek yang akan dipilih itu akan diberikan soal pemecahan masalah, barisan, dan deret aritmatika. Setelah siswa tersebut melakukan tes pemecahan masalah, akan dilakukan wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas tersebut berdasarkan klasifikasi subjek kemampuan metakognisi siswa. Selanjutnya, bagian terakhir pada metode penelitian yaitu teknik analisis data,
Yang pertama itu mereduksi data. Setelah data yang didapatkan, yaitu dalam penelitian ini yaitu mengelompokkan siswa ke dalam kategori kemampuan metakognisi tinggi, sedang, dan rendah. Yang selanjutnya berdasarkan jawaban tes kemampuan pemecahan masalah yang diberikan kepada perwakilan subjek tersebut dengan kemampuan metakognisi tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya yang kedua, penyajian data. Penyajian data berdasarkan hasil dari reduksi data, yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel. Penyajian data dilakukan agar data yang diperoleh terorganisir dan mudah dipahami. Yang ketiga itu kesimpulan. Kesimpulan awal yang diperoleh merupakan kesimpulan sementara penelitian. Peneliti akan menganalisis data yang sudah didapatkan, apakah data tersebut sudah valid atau tidak. Jika selama penelitian data sudah valid dan konsisten, maka dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah dianalisis tersebut. Yang terakhir itu uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik yaitu memastikan data yang didapatkan kepada subjek yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Data yang memastikan data tersebut kepada 3 subjek yang telah dipilih, yaitu klasifikasi dari kemampuan metakognisi tinggi, sedang, dan rendah. Itu akan dilakukan cek pengabsahan data atau uji keabsahan data menggunakan teknik wawancara. Video presentasi seminar praskripsi ini saya akhiri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya, jika terdapat saran, kritik, dan sebagainya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.